Film ini menjadi refleksi buat setiap orang yang menonton, baik dirinya sendiri maupun keluarganya gitu ya. Supaya kalau punya persoalan tuh nggak denial. Mama aku kalau dia bilang, mama nggak selera makan, mama maunya makan sama Gita. Jumat malam aku udah ada di Medan, Mak. Hiliu, video-video channel YouTube Cinema 21 asik banget loh. Asli. Subscribe dulu tapi ya, biar makin asik. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe. Halo Sobat 21, aku Gita Bebita Butar-Butar. Aku Tika Panggabean. Dan kita lagi ada di 21 Exclusive Interview. Kita berdua mau ngobrolin soal film kita ya, Botik ya. Iya. Film Ngeri-Ngeri Sedap. Ada apa di Ngeri-Ngeri Sedap? Ikutin terus interview ini. Sobat 21, saya Tika Panggabean berperan sebagai Mak Domu di film Ngeri-Ngeri Sedap ini. Seorang ibu dari 4 orang anak yang terdiri dari 3 cowok dan 1 cewek. Ini salah satunya seorang ibu yang kangen dan rindu banget sama 3 anaknya yang merantau di Pulau Jawa. Dan dia seorang ibu yang sangat mengasihi keluarganya, menjaga keutuhan keluarganya, sehingga dia suka bingung gitu ya, antara ngebelain yang mana gitu loh. Ya ibu-ibu pada umumnya deh yang selalu welas asih terhadap keluarganya. Nah, kalau Gita berperan sebagai Sarma, anak kedua dan sekaligus anak perempuan satu-satunya di keluarga Pak Domu Purba ini, ya kan? Karakter Sarma itu adalah sama seperti hampir semua cewek anak perempuan Batak ya. Jadi dia adalah kebanggaan orang tuanya karena jalan hidupnya itu sesuai sama keinginan orang tuanya. Sampai kadang-kadang dia menomor 29-kan keinginannya sendiri demi abang dan adik-adiknya itu bisa mempunyai mimpi yang mereka inginkan gitu. Yang paling aku sukai di karakter Sarma ini adalah dia anak kedua, jadi bebannya nggak terlalu banyak ya. Ya kan, nggak kayak Domu yang anak pertama atau anak terakhir yang banyak dikasih Tanggung jawab dari keluarganya gitu. Jadi aku bisa ngerasakan kayak gini jadi anak kedua. Oh gini toh. Tapi yang lebih aku suka adalah peran ini tuh, si Sarma ini orangnya tenang. Kan itu kayak beda ya sama si Gita ini ya, Botik. Jadi kayak pengen ngerasain jadi orang tenang itu kayak gimana sih. Nah ini kejadian di Sarma gitu. Kalau Botik gimana? Kalau aku, karakter yang paling aku sukain dari Mak Domu nih adalah karakter dia yang ya itu tadi, yang welas asih. Dia tuh bisa menjadi jembatan buat antara suaminya, ayahnya anak-anak dengan anak-anaknya gitu ya. Tapi dia adalah seorang yang bisa menyembunyikan juga, mungkin karena sama-sama perempuan ya, sama-sama yang menyembunyikan sebenarnya di depan anak-anaknya dia harus bagaimana, di depan orang banyak dia harus gimana. Sementara kalau di depan suaminya dia tetap punya keberanian. Yes. Nah itu juga berbeda terbalik dengan aku yang ya maksudnya gini, sedikit berbeda kalau aku dengan teman-teman aku yang lain, apalagi cowok-cowok tuh yang meledak-ledak. Suka aku yang mengkonfront gitu loh. Ya kan? Kalau di sini gue diem dulu, nanti kalau udah nggak ada orang baru, lo kenapa gitu ya, gitu loh di karakter karena itu kalau di kamar sama bapak itu suka marah-marahnya gitu ya. Oh iya gitu. Bener. Tantangannya dari Benny, aku nggak boleh banyak ketawa dan ngelucu. Iya. Kayak misalnya Ben kayak kan pengen nyeletuk ya, karena kita kayak tahu aduh ini diceletukin enak nih gitu ya, Botik, tapi Benny udah bilang jangan ya. Jangan, ini bukan partmu untuk ngelucu. Ngelucu itu adalah part mama sama part bapak gitu. Jadi kayak aduh menahan diri gitu untuk serius juga. Jadi ini adalah memang karakter pertamaku, peran pertamaku dapetin si ketenangan itu. Jadi emang susah banget, untungnya ada Botik, ada bapak juga yang ngajarin aku gimana caranya bisa ngedeliver cewek yang tenang itu seperti apa. Padahal dia emang jagoan aja, dia sendiri yang bisa. Nggak bisa Botik, nggak bisa aku jadi cewek tenang.
Kalau aku tantangannya, oh ya satu lagi tadi, aku seneng karena aku belum berkeluarga ya. Tiba-tiba aku dikasih keluarga, dikasih suami, dikasih 4 anak yang udah gede. Jadi kayak gue nggak ngerasain tuh yang namanya anaknya, ya gitu kan, udah gede aja anaknya. Nah ini menjadi satu tantangan gitu kan. Aku nggak pernah dong ngerasain jadi ibu tuh seperti apa. Tiba-tiba sekarang aku harus menjadi ibu, terus dengan anak-anak yang sudah besar, bagaimana caranya menunjukkan kasih sayangnya sama mereka gitu kan. Karena kan kalau anak-anak udah gede tuh kayak udah jadi manusia ya. Mereka udah suka-suka mereka aja gitu. Dan tiba-tiba anak kalau sayang sama Gita, sama anak perempuan, sehari-hari juga sama sahabat perempuan gitu ya. Nah ini 3 anak laki-laki gitu, walaupun aku punya teman laki-laki di Project Pop yang banyak, ya udah, tapi kan mereka beda ya. Jadi ada proses, ini kira-kira kalau misalnya aku menganggap diriku sebagai ibu ke Lolo, Boris dan juga Jegel, mereka gimana ya gitu. Bahkan ketika di luar film. Betul. Tapi ternyata mereka di luar film pun udah kayak nganggap gua ibunya, ya udahlah pas kalau gitu. Yang pengen disampaikan adalah walaupun kalian bukan orang Batak, kalian tetap akan ngerti film ini karena sejujurnya aku sendiri di skripnya Sarma itu nggak ada menggunakan bahasa Batak. Aku tuh nggak ada bahasa Bataknya sama sekali di film ini. Dan yang pengen disampaikan dari film ini, walaupun memang katanya membawa nuansa Batak ya Botik, tapi sebenarnya itu cuma peletingannya aja. Dalamnya sih ini emang keluarga dengan dramanya yang sangat relatable untuk ditonton sama siapapun yang punya keluarga di Indonesia, apapun rasnya, itu pasti nyambung banget sama ini. Jadi jangan takut karena kami dibilang membawa nuansa Batak, banyak menggunakan bahasa Batak, jadi kayak kurang relate nih sama kita yang orang Solomon Island gitu. Enggak, masih bisa. Solomon Island. Masih bisa. Gitu sih. Iya, jadi Batak tuh cuma bungkusnya aja, tapi kisah di dalamnya pasti pernah ataupun ada yang mengalaminya. Betul. Dan pesannya sih sebenarnya karena ini adalah film keluarga dengan segala konflik yang ada di dalamnya. Kalau kita nyambungin dari meneruskan yang Bene selalu bilang bahwa dia ingin film ini menjadi refleksi buat setiap orang yang menonton, baik dirinya sendiri maupun keluarganya gitu ya, supaya kalau punya persoalan tuh nggak denial. Gitu loh. Kalau punya persoalan yuk diselesaikan gitu. Karena keluarga tuh kan adalah sesuatu yang harusnya kita jaga, harusnya tempat kita pulang, tempat kita merasa nyaman gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya bekas keluarga. Sekali keluarga, selamanya tetap keluarga gitu. Ya saya merantau Mas. Saya merantau ini sudah hampir 8 tahun merantau ke Jakarta dari Medan. Jadi ketika dibawain film ini aku kayak ini tuh aku, Mindus aku nggak punya masalah keluarga kayak aku nggak sebandel anak-anaknya Mak Domu ya, yang kayak susah kali disuruh pulang. Mama aku kalau dia bilang Mama nggak selera makan, Mama maunya makan sama Gita. Jumat malam aku udah ada di Medan Mak. Jumat malam, Minggu malam aku udah balik lagi ke Jakarta. Gitu-gitu aja yang kulakukan 6 tahun ini kan Mak. Gitu. Ya kalau aku juga merasakan karena kalau aku emang lahir besar di Jakarta, tapi kemudian kuliah di Bandung, gitu. Kuliah di Bandung. Dulu memang pas mau kuliah itu aku bilang sama orang tua aku pengen kali sekolah di Bandung, pengen mencoba mandiri. Jadi berasa gitu loh, sama rasanya. Jadi di awal-awal tuh kayak masih excited gitu, nggak pulang nak gitu kan. Ntar dulu lah, aku mesti beradaptasi nih di Bandung. Masih gini, seru gini. ya buat Tika. Masih seru. Begitu udah lewat 2 bulan, 3 bulan. Aku pulang mami, aku mau pulang, aku homesick gitu kan. Terus cari-cari waktu kapan. Tapi kan kalau di awal kuliah kita itu kan masih Lagi padet kan. iya, Jadi adanya cuma di Sabtu dan Minggu, Senin udah kuliah lagi. Jadi serba salah. Sampai akhirnya ada masa-masanya aku nangis, pengen pulang. Emang kita nggak kayak anak-anak itu ya. Kan, kita pengen pulang terus. Kayaknya tantangan kita adalah kita sebenarnya kesel sama peran-peran si Domu, Gabe dan Sahat ini. Iya. Durhaka kamu ya. That's deep. Saya tidak mempersiapkan jawaban apapun untuk ini, tapi saya harus menjawabnya. Ada sebuah penekanan di keluarga Batak bahwa anak koki hamoraon dodiau. Anak itu adalah kekayaan buat orang Batak. Tuanya. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.